Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film drama perang yang berjudul 13 Red Line, yang dirilis tahun 1998, tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film dimulai dengan beberapa penduduk asli Melanesia melakukan rutinitas sehari-hari. Mereka menjalani kehidupan yang sangat riang di sebuah pulau. Kami kemudian menemukan Wit sedang mendayung kayak. Dia berbicara tentang ibunya saat dia melihat ibu-ibu Melanesia merawat bayi mereka. Dia ingat ketika dia sekarat. Dia bertanya apakah dia takut, yang dia bantah. Dia menyadari bahwa dialah yang memiliki ketakutan. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya ketika gilirannya untuk mati. Dia ingin bertemu dengan cara yang sama seperti ibunya. Sebuah kapal patroli Amerika melewati pulau tempat dia menginap. Wit ditangkap oleh Wells yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berubah sama sekali atau mempelajari sesuatu. Ternyata dia sudah menjadi tentara selama 6 tahun dan Wells bertanya kapan dia akan mulai serius. Dia menolak untuk memberinya tugas langsung tetapi membuat kesepakatan untuknya dan akan mengirimnya ke pakaian pendisiplinan, di mana dia akan merawat yang terluka. Wit dengan berani mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengambil hidangan Wells apapun karena dia 2 kali lebih besar dari dia. Orang-orang dari Kompice diberi pengarahan oleh Quintard tentang rencana mereka untuk Guadalcanal. Dia mengklaim bahwa tidak ada yang menginginkan pulau itu tetapi itu adalah jalan Jepang ke Australia dan cara mereka mengendalikan jalur laut ke Amerika. Itulah sebabnya jika mereka ingin menghentikan mereka, mereka harus melakukannya di Guadalcanal. Setelah pengarahan, Quintard mendekati Tal. Dia memuji dia karena masih ingin melayani terlepas dari usianya dan mengakui bahwa mereka membutuhkan perwira seperti dia dengan kedewasaan dan karakter. Dia berargumen bahwa mereka tidak ingin anak cucu mereka tetap berperang dalam perang yang sama 30 tahun ke depan. Quintard berjanji bahwa mereka akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Saat mereka semakin dekat ke pulau, Train mengungkapkan ketakutannya akan malapetaka yang akan datang menunggu mereka. Semua orang gelisah. Seseorang meminta Mazi agar mereka membaca arsipnya dan mengetahui bahwa dia sudah menjadi perwira sebelum perang tetapi saat ini menjadi prajurit. Dia menjelaskan bahwa dia pernah bekerja di Corps of Engineers. Tapi dia dan istrinya tidak pernah berpisah sebelumnya, itulah sebabnya sulit bagi mereka untuk berjauhan selama 4 bulan. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan dikirim kembali ke AS. Dia diperingatkan bahwa dia akan direkrut dan begitulah akhirnya dia berakhir dalam kampanye ini. Wells dan Staros memerintahkan semua orang untuk bergerak dan naik ke kapal pendarat. Segera setelah perusahaan mencapai pulau itu, seseorang melaporkan bahwa tidak ada yang menunggu mereka di sana. Jika pernah ada orang Jepang, mereka sudah pergi setidaknya seminggu. Kompi mendorong maju. Tinggi memberitahu peleton bahwa mereka mengambil bukit. Staros berusaha untuk mematahkan semangatnya tetapi Tal berpendapat bahwa tidak ada cara untuk mengepung musuh. Satu-satunya pilihan mereka adalah serangan frontal penuh. Staros bertanya apa yang akan mereka lakukan untuk air karena anak buahnya hampir pingsan. Dia tidak menawarkan apapun yang bermanfaat dan hanya menjawab bahwa satu-satunya waktu untuk mengkhawatirkan mereka adalah ketika mereka berhenti mengeluh. Keesokan paginya, ledakan terdengar saat mereka membom bukit yang akan mereka badai. Kek memberitahu perusahaannya bahwa mereka akan turun dalam grup beranggotakan 10 orang karena jika mereka terburu-buru, mereka hanya akan membuat target yang lebih baik. Grup bergerak maju dengan Staros, Kek, dan White yang memimpin. White mengarahkan 2 prajurit untuk bergerak maju dan menunggu isyarat mereka. Tidak semenit pun berlalu, mereka ditembak di kepala dan tewas. White memberikan sinyal bagi semua orang untuk bergerak maju terlepas dari apa yang terjadi. Para prajurit mulai bergegas dan serangan dimulai. Banyak yang dibom sementara sisanya ditembakkan dengan senapan mesin. Jeritan kesakitan dan kesedihan bisa terdengar. Staros berteriak agar semua orang memukul tanah. Dia memanggil pembawa peregangan dan menginstruksikan mereka untuk mengambil seorang pria. Mereka mencoba berdebat dengannya yang membuatnya marah dan dia mengulangi perintahnya. Wit menyapa Wells dan bertanya siapa yang akan mereka ambil. Dia menjawab bahwa itu mungkin Jacques. Realitas dari situasi tersebut meresap dan Wit bertanya langsung kepada Staros apakah dia dapat kembali ke perusahaan setelah mereka mengambil Jacques. Saat serangan mereda, Bell memanggil Kek dan memberitahunya bahwa Blaney sudah mati jadi dia yang bertanggung jawab. Dol, di sisi lain, membidik sepasang prajurit yang sedang membawa jenazah. Dia menembak mereka dan membunuh pria yang tertinggal. Dia memanggil Ratu untuk memeriksa apakah tentara Jepang meninggalkan punggungan kiri. Dia memberitahu dia bahwa dia melihat 7 dari mereka pergi jadi dia menduga mereka mundur. Kek memerintahkan semua orang untuk maju. Mereka bertemu dengan lebih banyak ledakan dan senapan mesin. Dol bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan Kek memberitahu bahwa mereka akan menunggu dan mungkin mereka akan mengirim bala bantuan. Saat beberapa orang menyerang orang Jepang yang datang, Kek dengan bodohnya menarik pin dari granat yang tergantung di pinggulnya dan meledak. Tim mencoba menenangkannya saat dia mencoba mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dol mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu menulis surat kepada wanita tuanya karena dia akan berhasil. Wit, di sisi lain, menjamin dia akan baik-baik saja meski dia mati. Wells berlari untuk membantu Tella yang menjerit dan menjerit kesakitan setelah dipukul di perutnya. Dia berjuang untuk menenangkan pria lain yang mengutuknya dan menarik perhatian pada fakta bahwa dia sedang sekarat. Dia memberitahu pria lain untuk melakukannya dengan lebih sedikit kebisingan. Tella memintanya untuk tidak mengganggunya, tetapi Wells memberinya morfin. Saat dia kembali, Staros berjanji untuk menyebutkan dia dalam perintahnya dan merekomendasikannya untuk Silver Star. Tapi Wells menepisnya dan mengancam akan memukulnya jika dia terus berterima kasih atau mengundurkan diri jika dia menyebut dia dalam perintahnya.
Dia bergumam bahwa mereka semua sekarat karena properti. Tal menghubungi Staros melalui radio dan mengganggunya karena tidak segera mengirimkan bala bantuan. Dia mengkritik mereka karena bersembunyi. Staros membela perusahaannya yang semangatnya turun setelah semua kematian yang mereka saksikan. Dia melaporkan bahwa dia akan mengirim 2 regu yang membuat Tal marah. Dia memberinya instruksi yang jelas sambil menghukum kepemimpinan Staros, mengabaikan tegurannya, permintaan Staro untuk patroli pengintaian di sebelah kanan Bukit 210 dan melalui hutan. Dia yakin seluruh posisi dapat dikepung dengan manuver di sana dengan kekuatan. Tidak mengherankan, Tal menolak dan memanggil dia dan anak buahnya untuk menyerang dengan semua yang mereka miliki dan dengan setiap orang yang dia miliki. Staros membutuhkan waktu 1 menit untuk menjawab, tetapi dia memberitahu Tal bahwa dia menolak untuk mematuhi perintah karena dia melihatnya sebagai misi bunuh diri untuk dia dan anak buahnya. Tal memutuskan untuk turun dan melihat mengapa Staros merasa lebih baik pergi ke sekitar bukit daripada serangan frontal yang dia tekankan, tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidak membatalkan perintahnya. Segera setelah Tal tiba, serangan itu pada perusahaan telah menyusut. Dia menuju Staros yang melaporkan bahwa dia telah mengirim peleton pertama melewati punggung bukit. Tal bertanya kepadanya berapa banyak yang terkena dan dia menjawab tidak ada. Tinggi menunjukkan bahwa itu tidak terdengar seperti situasi yang dijelaskan kepadanya melalui radio dan Staros menjawab bahwa itu karena situasinya telah berubah lagi dalam 5 menit terakhir. Tal mengulangi perintahnya dan menegaskan bahwa mereka akan mengambil punggung bukit saat malam tiba. Bell membawa 6 pria bersamanya untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia kemudian memberitahu orang-orang yang bersamanya bahwa dia akan pergi sendirian. Dia menilai pengaturan yang dilakukan orang Jepang di atas bukit. Melempar granat untuk mengukur reaksi mereka, dia kembali ke anak buahnya dan memberitahu mereka tentang bunker dan 5 senjata yang telah menunggu Jepang di atas bukit. Mempersiapkan sisa kompi C, Tal menjelaskan bahwa bunker di atas bukit adalah kunci ke seluruh punggungan, itulah sebabnya Jepang dapat menutupi banyak wilayah. Dia mendesak bahwa jika mereka mengurangi bunker besok, maka mereka dapat mengambil alih punggung bukit juga. Dia mencari sukarelawan dan Bell adalah orang pertama yang menawarkan sehingga dia bisa memimpin. Gav angkat bicara dan memberitahu Tal bahwa dia tertarik untuk memimpin pesta dan Tal setuju dengan menyatakan bahwa dia berharap pria itu akan menawarkan. Mengesampingkan Staros, Tal mengonfrontasinya terkait keraguan-raguannya untuk menempatkan anak buahnya dalam bahaya dan pentingnya operasi mereka. Dia bertanya langsung kepada Staros apakah dia siap mengorbankan salah satu nyawa anak buahnya. Dia berpendapat bahwa nyawa akan hilang apakah Staros suka atau tidak. Jadi jika dia tidak memiliki keinginan untuk itu, inilah saatnya untuk memberitahu Tal. Dia akhirnya mengakui bahwa Tal benar tentang segala hal. Wells mengaku kasihan pada Wit dan menyimpulkan bahwa tentara akan membunuhnya. Ini terjadi setelah pria itu mengajukan diri untuk menjadi bagian dari pesta yang akan menyerbu bunker Jepang. Dia mencatat bahwa jika dia pintar, dia akan menjaga dirinya sendiri karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk orang lain. Dia pikir Wit tidak akan membuat perbedaan dalam semua kegilaan yang terjadi. Keesokan harinya, rombongan yang dipimpin oleh Gav bersiap untuk penyerangan mereka. Tal meyakinkan Gav bahwa yang lainnya akan berada tepat di belakangnya dan mereka akan berdatangan segera setelah dia memberikan isyarat. Grup bergerak. Gav menginstruksikan Bell ke radio koordinat belakang agar mereka dapat mengebom bunker. Serangan Jepang dan kelompoknya bekerja keras untuk menjaga satu sama lain. Dol dengan berani mendorong ke depan dan melempar granat ke salah satu bunker tempat penembak senapan mesin bersembunyi. Ini memberi ide kepada kelompok dan mereka mengeluarkan penembak senapan mesin satu persatu, melemparkan granat ke setiap bunker mereka. Tentara Jepang menyerang tetapi kelompok itu dengan cepat menjatuhkan mereka juga. Pada akhirnya, mereka menang dan Gav memberikan tanda peluit, tepuk tangan tinggi atas kemenangan Gav. Gav memberitahu Tal tentang kebutuhan akan air tetapi Tal memotongnya dan berbagi bahwa dia tidak ingin merusak momentum yang sedang mereka lakukan. Dia berjanji bahwa air akan tiba dalam beberapa jam tetapi menolak untuk berhenti sehingga orang-orang dapat menunggunya. Peleton melanjutkan serangan mereka terhadap pasukan Jepang di hutan. Mereka menuntut siapa saja yang mencoba untuk melawan atau membawa senjata dan mengambil tahanan yang menyerah. Setelah pertarungan, Tal memberitahu Staros bahwa dia membebaskannya dan Ben akan mengambil alih. Dia menambahkan bahwa menurutnya pria lain itu tidak cukup tangguh dan menganggapnya berhati lembut. Staros menjawab bahwa dia tidak suka melihat anak buahnya terbunuh. Tal mempertahankan keputusannya dan menekankan bahwa alam itu kejam. Dia menyarankan pria lain untuk mengajukan permohonan penugasan kembali ke Court Jenderal Advokat Hakim di Washington. Sumpah tinggi dia akan menerima bintang perak serta hati ungu. Dia mendorongnya untuk segera kembali dengan kumpulan orang terluka dan tahanan berikutnya karena tidak baik baginya untuk berkeliaran. Wells membacakan perintah Tal untuk sisanya. Komandan divisi akan tiba dan Kompi akan dibebas tugaskan oleh satu batalion dari resimen cadangan divisi. Dia memastikan istirahat seminggu untuk mereka yang disambut dengan sorak-sorai. Staros mengumumkan penugasannya kembali ke perusahaannya. Dol mengungkapkan rasa terima kasih perusahaan karena telah meminta gerakan mengapit dan menjaga mereka tetap bersama. Dia mendesak mereka untuk meninggalkan penugasannya sendiri karena dia senang untuk pergi. Marty, istri Bell, menulis kepadanya bahwa dia telah jatuh cinta dengan seorang kapten angkatan udara saat dia pergi. Dia meminta untuk bercerai. Sepanjang film, pria itu
meromantisasi cinta mereka satu sama lain dan terus melakukannya. Sekarang, calon mantan istrinya meminta maaf dengan mengakui bahwa dia baru saja kesepian. Whit bertemu dengan penduduk asli dan berusaha untuk berteman dengan mereka, tetapi tidak seperti penduduk asli Melanesia yang telah menghabiskan waktu bersamanya saat dia awal, mereka lebih waspada. Tentara, Kompi C dikirim untuk berpatroli di sungai. Bell menyarankan para pria untuk keluar dan menanyakan apakah markas besar diperbarui tentang situasi mereka. Ben, yang menggantikan Staros, memberitahu dia bahwa terserah dia untuk membuat keputusan. Dia mengusulkan untuk mengirim seseorang untuk memeriksa seberapa dekat musuh. Ledakan semakin dekat. Dia memanggil Vive dan Chooms untuk memeriksa seberapa jauh mereka dari Jepang. Whit merasakan sesuatu yang salah, menjadi sukarelawan tetapi menekankan kepada Ben bahwa itu adalah ide yang buruk. Ketiganya menemukan batalion Jepang yang diperkuat sedang menuju ke arah mereka. Mereka lari kembali tetapi terlihat oleh Jepang dan langsung ditembaki. Chooms tertabrak. Musuh mengejar mereka dan kelompok khawatir bahwa perusahaan mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Whit menyarankan agar salah satu dari mereka tetap menahan mereka. Dia menyebutkan bahwa Chooms tidak punya banyak waktu lagi. Jadi dia menyuruh Vive untuk pergi dan memberitahu Ben dan yang lainnya. Untuk memberi Vive kesempatan, Whit mengalihkan perhatian batalion Jepang. Sebuah regu mengelilinginya dan menuntut dia menyerah. Menyadari tidak ada jalan keluar, dia mengangkat senapannya dan langsung dibunuh. Tak lama setelah itu, Kompi dibebaskan dari tugas dan menaiki kapal pendarat yang akan membawa mereka menjauh dari Guadalcanal. Film diakhiri dengan Train berbagi kepada grup yang dia tentukan sekarang setelah menjalani banyak kehidupan meski masih muda. Dia menyebutkan bahwa hidup tidak seharusnya sulit saat Anda masih muda. Dia percaya bahwa setelah melalui perang, yang terburuk harus dilakukan sekarang dan waktu untuk hal-hal menjadi lebih baik. Tamat, terima kasih telah menonton. Wileu Jeung Wayahkio, Tong Hilap Subrek. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerupuk kulit Bonteng Koneng.